Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah rencana pembelajaran semester atau RPS untuk materi evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Materi ini diajarkan ke semester 6 dengan bobot SKS 2, kode mata kuliah yaitu PBA 6.3.72 dan .42. Materi evaluasi pembelajaran bahasa Arab ini merupakan materi wajib ya, bagi mahasiswa PBA Universitas Darussalam Gontor. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Dan kedua adalah mahasiswa mampu menyusun instrumen pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan butir tes bahasa Arab. Dan CPL yang kelima adalah mahasiswa mampu mengevaluasi program pembelajaran bahasa Arab. Adapun CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ada 5. Yang pertama, CPMK pertama mampu menyusun tes ya. Kemudian CPMK kedua yaitu mampu menganalisa butir soal. Yang ketiga mampu menguasai taksonomi hasil belajar, menilai dan mengevaluasi hasil belajar. Yang CPMK keempat mampu membedakan pengukuran, penilaian dan evaluasi. CPMK kelima yaitu mampu menyusun butir tes. Untuk deskripsi mata kuliah, sebagaimana yang kita tetapkan, salah satu tugas utama oleh pendidik adalah mampu mengevaluasi kemampuan siswa. Karena orientasi mahasiswa PBA 6 ini untuk mampu mengajar bahasa Arab, yang mana di dalamnya adalah mengevaluasi hasil belajar siswa. Mahasiswa perlu memiliki kemampuan dalam menyusun butir tes sebagai alat atau instrumen menilai kemampuan siswa. Adapun tes yang disusun diantaranya adalah kaidah bagaimana validasi sebuah tes, kemudian reliabilitas sebuah butir tes, validitas sebuah tes, ya. Kemudian taraf sukar dan juga daya beda butir tes. Adapun tes yang sudah memenuhi keempat unsur tersebut yang dapat digunakan sebagai instrumen mengukur kemampuan siswa. Setelah pelaksanaan tes nantinya, pendidik harus mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil belajar tersebut. Nah, dengan mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun instrumen evaluasi baik tes maupun non-tes. Kemudian di samping itu mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisa butir soal, menganalisa hasil belajar siswa nantinya, dan memiliki kemampuan akhir yaitu mengevaluasi kemampuan siswa secara umum dalam penguasaan bahasa Arab. Kita akan mengajarkan di materi evaluasi pembelajaran bahasa Arab ini diantaranya adalah pengertian evaluasi pembelajaran bahasa Arab, taksonomi hasil belajar bahasa Arab, instrumen evaluasi bahasa Arab, tes objektif dan subjektif, pengembangan tes sebagai instrumen evaluasi, tes pilihan ganda bahasa Arab, tes benar dan salah bahasa Arab, kemudian tes menjodohkan. Di samping itu, kita juga akan mencoba untuk mengajarkan kepada mahasiswa atau mahasiswa akan kita minta untuk mengembangkan sebuah instrumen non-tes maupun tes. Kita juga akan mengajarkan kepada mahasiswa cara menvalidasi sebuah butir tes bahasa Arab dan juga menguji tingkat reliabilitas sebuah butir tes bahasa Arab. Adapun metode penilaian ataupun kaitan dengan CPMK, kita akan mencoba untuk membagi komponen penilaian. Kita akan bagi dalam pertama yaitu penilaian berdasarkan proyek yang persentasenya adalah 20%, kemudian penilaian berdasarkan tugas 10%, kehadiran dan keaktifan 10%,
ujian tengah semester 30% dan juga ujian akhir semester 30%. Akhir dari materi ini nantinya adalah diharapkan mahasiswa benar-benar mampu merumuskan sebuah analisa butir tes yang valid dan reliable. Ada beberapa bahan referensi yang bisa digunakan, diantaranya adalah karya Anthony yang berjudul Educational Assessment of Student, dan juga beberapa karya dari jurnal saya sendiri, yaitu pengembangan materi tes keterampilan menyimak dalam bahasa Arab menggunakan Moodle untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Di samping itu, materi ini juga akan kita ajarkan melalui e-learning atau learning management system melalui platform www.arobi.id. Ya. Alhamdulillah kami telah mengembangkan sebuah platform learning management system secara mandiri. Semua materi-materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa bisa diakses melalui LMS tersebut, sehingga mahasiswa mampu mengulang-ulang materinya secara leluasa, tidak terbatas berdasarkan tempat. Harapan dari materi ini adalah mahasiswa bisa memanfaatkan LMS tersebut untuk latihan. Ya. Ada latihan di dalamnya, ada materi-materinya juga. Mahasiswa bisa belajar di situ, dan mahasiswa bisa mengumpulkan tugas juga dari situ. Ada juga forum yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berdiskusi sesama mahasiswa maupun bersama dosen. Pertemuan materi ini akan selesai dalam 14 pertemuan dan 1 UTS dan UAS, sehingga total semua pertemuan adalah 16 pertemuan. Mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Berikutnya kami akan melakukan pembelajaran secara hybrid. Ada mahasiswa di dalam kelas dan juga ada yang mengikuti secara online via Zoom meeting. Berikut ini adalah pembelajaran untuk pertemuan materi pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Bagaimana kabarnya mahasiswa mahasiswi kita semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir dalam kelas ini, kelas hybrid ya. Ada yang di dalam ruangan dan juga ada mahasiswi yang join kelas secara online melalui Zoom. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sebagaimana pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran bahasa Arab, khususnya di aspek pengertian, apa itu pengukuran, apa itu evaluasi, dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita ingin mencoba mengabsen dulu siapa yang disebut namanya, nanti silahkan bilang hadirah ya. Baik, Aulia Rahma hadirah, Audriyah hadirah, hadirah ya secara hybrid. Kemudian Hafizah hadirah. Alhamdulillah, insya Allah semuanya hadir ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang
pengertian apa itu evaluasi dan juga tes. Ya. Pembahasan kita akan lebih spesifik. Yang pertama adalah pengertian evaluasi pembelajaran bahasa Arab, yang kedua adalah fungsi evaluasi pembelajaran bahasa Arab, dan juga prinsip umum evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Saya ada cerita, ya. Ada cerita tentang evaluasi ini. Kita akan mempelajari perbedaan antara tes, pengukuran, penilaian, dan lain sebagainya. Ada istilah-istilah yang saling terkait. Ada sebuah kisah, misalkan Ustadz Ihsan suatu saat ingin mengetahui apakah peserta didiknya itu sudah menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran bahasa Arab. Untuk itu, Ustadz Ihsan memberi tes tertulis dalam bentuk tes objektif yang bersifat pilihan ganda. Kemudian Ustadz Ihsan memberikan 40 soal kepada peserta didiknya. Jadi sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswa yang nantinya calon guru, kita semuanya harus tahu bagaimana membuat butir soal. Dalam kasus ini, dalam contoh kasus ini, Ustadz Ihsan ingin mengetahui siswanya apakah sudah sesuai melampaui standar kompetensi atau belum. Maka pengukurannya adalah menggunakan apa? Butir tes. Butir-butir tes itulah yang disebut dengan alat ukur, ya, alat ukur kompetensi. Kegiatan Ustadz Ihsan seperti ini disebut dengan tes. Ada contoh lain, lebih lanjut lagi, ya. Dalam taraf yang pertama tadi Ustadz Ihsan sudah mempraktekkan tes. Selanjutnya Ustadz Ihsan memeriksa. Jadi setelah memberikan tesnya, Ustadz Ihsan apa? Memeriksa lembar jawaban peserta didik sesuai dengan kunci jawabannya. Jadi sebelum buat soal itu Ustadz Ihsan sudah memiliki apa? Kunci jawaban. Kemudian dicek apakah sudah sesuai atau belum. Selain itu, Ustadz Ihsan juga memiliki apa? Rumus. Ada rumus tertentu yang ingin ditentukan oleh Ustadz Ihsan. Ada rumus penghitungannya, ya. Ternyata setelah diperiksa soal tadi, ada yang Ustadz Ihsan mendapatkan peserta didik mendapatkan nilai yang bervariasi. Ada yang dapat 40, ada yang dapat 30, ada juga yang dapat 75. Nilai-nilai ini kemudian dikumpulkan oleh Ustadz Ihsan, ditaruh. Ada yang dapat 45, ada yang dapat 50. Kemudian disesuaikan dengan rumus yang dihitung tadi. Kegiatan ini disebut apa? Pengukuran. Jadi antara tes, pengukuran, penilaian, evaluasi itu nanti merupakan satu kesatuan upaya seorang peserta didik untuk mengetahui apa? Capaian pembelajarannya. Dalam contoh kasus seperti ini, angka yang sudah dikumpulkan oleh Ustadz Ihsan dari nilai-nilai tadi, dikumpulkan, ya, karena ingin dinilai. Sebenarnya dapat 70 itu disebut baik nggak sih? 40 itu disebut kurang atau cukup. Nah, deskripsi dari setiap nilai itu dicoba oleh Ustadz Ihsan, ya. Ustadz Ihsan kemudian melakukan pengelolaan skor. Jadi skor yang 44, 45 tadi dikelola dengan pendekatan tertentu, ya, baik kuat maupun kuat. Hasil pengelolaan dan penafsiran itu bisa menggunakan skala 0 sampai 10, ya. Misalnya kita sangat familiar, ya, dosen berikan nilai, jika menjawab ini skornya sekian dan sebagainya, ya. Kemudian contohnya seperti ini, ya. Hasil pengelolaan dan penafsiran dalam skala 0 sampai 50 menunjukkan bahwa skor 30, ya, skor 30 ya, memiliki nilai berapa? 5. Penafsirannya bagaimana? Penafsirannya adalah siswa tersebut tidak menguasai. Kemudian jika mendapatkan 40, maka mendapatkan skor 6. Penafsirannya siswa cukup menguasai
dan lain sebagainya, hingga dan skor 75. Ya. Jika siswa mendapatkan skor 75, berarti dia equal ataupun mendapatkan sama dengan nilai 9. Bagaimana penafsirannya? Berarti dia sangat selesai. Ternyata kegiatan yang dilakukan oleh Ustadz Ihsan yang menerjemahkan kompetensi dari nilai yang didapatkan itulah disebut dengan apa? Penilaian. Jadi antara tes, pengukuran, dan penilaian itu adalah satu kesatuan dari proses evaluasi pembelajaran. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, yang diharapkan adalah kita mampu membuat sebuah evaluasi secara menyeluruh. Nah, pertanyaannya adalah, baik, sebelum kita lanjut ke materi kesimpulan dari sebuah proses evaluasi, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Jika Ustadz Ihsan menilai seluruh komponen tadi, komponen pembelajarannya, maka bisa diartikan bahwasanya Ustadz Ihsan itu sebenarnya sudah melakukan proses evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran bahasa Arab itu ternyata tidak hanya dilakukan di akhir pelajaran. Evaluasi pembelajaran itu bisa dilakukan ketika proses. Ya. Bagaimana prinsipnya atau pembagiannya ya? Evaluasi berhubungan dengan penilaian. Penilaian dibagi menjadi dua kategori, baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini terserah pendidik. Ketika pendidik itu menggunakan metode kuantitatif, maka alat ukurnya adalah menggunakan tes. Jika guru ataupun pengajar menggunakan metode kualitatif, pengukurannya adalah tes. Nah, di sini dalam jenis tes kita dikenalkan modelnya, yaitu pertama apa? Bentuk uraian atau esai ya. Kita sering temui kan, dosen ataupun kita sebagai guru seringkali membuat soal modelnya itu apa? Uraian atau esai ya. Kemudian bentuk objektif gitu. Bentuk objektif juga seringkali kita temukan ya. Apa saja objektif itu? Seperti apa? Pilihan ganda ataupun multiple choice ya, multiple choice pilihan ganda, drag and drop dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di aspek kualitatif, ya, karena biasanya kita dalam penelitian ya, dalam aspek penelitian seringkali kita menggunakan metode ini. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari evaluasi pembelajaran? Yaitu untuk mengetahui keefektifan ataupun efisiensi sebuah sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tujuan, ya, kemudian materi, metode, media, sumber pembelajaran, teknik, dan lain sebagainya. Pengukuran inilah yang disebut dengan apa? Evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebagai mahasiswa pembelajaran bahasa Arab, tentu kita harus mengetahui apa yang atau kapan kita menggunakan evaluasi ini. Banyak sekali fungsi dari evaluasi pembelajaran. Ya. Di antaranya apa? Fungsi formatif, sumatif, dan diagnosis, kemudian fungsi penempatan. Formatif itu apa? Formatif itu bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada guru. Sumatif menentukan nilai ataupun angka hasil belajar. Kemudian diagnosis untuk memahami latar belakang, biasa digunakan di aspek psikologis atau mendaftarkan PNS ataupun mendaftarkan militer biasanya, atau mendapat beasiswa biasanya kita diminta apa? Uji psikologis, itu kita sedang dites sebenarnya. Kemudian fungsi penempatan itu biasanya ketika kita daftar sebagai mahasiswa, ya kan, kita dites ya, baik aspek bahasanya maupun penguasaan kaidah-kaidah kebahasaan. Itu disebut dengan penempatan. Nanti ketika sudah mendapatkan hasilnya tadi, baru dianalisa. Oh, si A mendapatkan nilai sekian, maka tempatnya di kelas ini dan seterusnya.
Dan yang terakhir, ya, materi kita pada eh, kesempatan kali ini yaitu prinsip dari evaluasi. Apa sih prinsipnya? Ini prinsip harus kita pahami secara benar biar kita evaluasi itu ketika kita melakukan evaluasi bisa kita maksimalkan ya, hasilnya. Prinsip yang pertama adalah continue. Evaluasi itu harus dilakukan secara terus menerus. Tidak bisa evaluasi nanti saja di akhir nanti kan biar jadi satu gitu ya, maka tidak bisa. Setiap pertemuan ketika nanti antum semuanya menjadi pengajar harus mulai masuk pertama kali sudah mengidentifikasi, mendiagnosa. Oh, siswa A ini agak kurang semangat. Nah, ini harus disemangati lagi. Si A ini, si B ini cara masuk ini. Dievaluasi lagi. Setelah belajar seperti ini, dievaluasi dengan menanyakan feedback. Nah, sebelum ke sini kita akan mencoba nanti ya di akhir belajar nanti kita akan berusaha untuk belajar. Kita akan minta teman-teman mahasiswa untuk menyusun sebuah tes yang mengukur. Nanti akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang kedua prinsipnya adalah objektif. Ya, tes itu harus bersifat apa? Objektif. Tidak bisa, tidak boleh bersifat bandingkannya itu. Bagaimana contoh yang subjektif itu? Ini ya misalkan ketika kita adakan sebuah tes, kemudian kok ini nilainya kecil nih, siapa yang dilihat matanya menteri misalnya. Menteri jangan dikasih jelek nih Mas, saya bisa dikeluarkan dari sekolah ini. Nah, anak menteri, kita telah ya, lulus tadinya dapatkan 30, diubah menjadi 70 misalkan. Itu sifatnya apa? Objektif. Kita melihat siapa dia, bukan apa yang dia dihasilkan. Nah, itu tidak boleh dalam sebuah tes. Karena siapapun kalau hasilnya apa adanya ya itu saja yang dievaluasi. Prinsip yang ketiga adalah apa? Komprehensif ataupun menyeluruh ya. Menyeluruh dalam aspek apa? Aspek akademik dan juga non akademik, itu akan lebih baik. Kalau tes dilakukan hanya aspek akademik itu pun kurang ya. Ataupun aspek kognitif saja yang dievaluasi, ya, benar juga. Harus apa? Aspek 3 dalam pendidikan apa? Aspek kognitif, yang kedua aspek afektif dan juga aspek psikomotorik. 3 ini harus diperhatikan dalam sebuah tes pelajaran bahasa Arab. Bisa ataupun harus memperhatikan aspek komprehensif. Yang selanjutnya adalah apa? Kooperatif ya. Kooperatif ya harus sifatnya cooperate ya, artinya tidak serta-merta menjudge. Ya. Kamu nggak lulus, maka nggak lulus. Harus dicari tahu kenapa nggak lulus. Ada apa? Oh, jangan-jangan ada apa? Ada masalah finansial. Kalau ada finansial, ayo kita antarkan ke mahasiswa biar mendapatkan beasiswa. Itu merupakan solusi hasil dari apa? Dari tes tadi gitu ya. Dan yang terakhir adalah praktis. Praktis itu bentuk-bentuk soalnya atau evaluasinya tidak boleh apa? Tidak boleh jelimet. Misalkan cerita panjang gitu ya. Kemudian pertanyaannya ceritanya misalkan deskripsi tentang sejarah bahasa Arab adalah seperti ini tahun sekian sampai 1 lembar. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui tentang bahasa Arab? Jadi pertanyaannya sangat sederhana, sedangkan deskripsinya menghabiskan waktu ataupun panjang. Itu tidak praktis. Sebuah tes evaluasi harus praktis. Apa yang ditanyakan harus jelas, apa yang diukur harus jelas, sehingga semuanya itu bisa menjadi penilaian yang objektif. Ya. Contohnya apa? Kamul masmul. Hadith mahuwa shawab, mahuwa khotok minal ma'lumat Italia, wifqan lima samita. Di sini nanti akan ada saut ya, ada rekaman sebelumnya, kemudian ada soal seperti ini, kemudian ada ungkapannya. Ajazah dan musafiru al-funduk qabla musuli sok empat. Jadi sampai soal. Kemudian yaitu hadal musafiru fil ta'irati al-an. Atau nanti Pak,
Apakah bentuk soal seperti ini bisa disebut sudah sederhana atau belum? Sudah, ya. Sudah, karena sangat kuatir, sangat jelas apa yang diminta dari sebuah materi. Tujuan dari materi ini nantinya, ya, teman-teman mahasiswa semuanya diharapkan bisa menyusun sebuah tes seperti ini, gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Nah ya, cukup ya. Baik. Kalau tidak ada, cukup jelas. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir dari pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Antum semuanya diberkahi ilmunya. Kita akan lanjutkan pertemuan ini pada pertemuan nanti yang selanjutnya. Baik, marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran yang telah kami lakukan untuk materi evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.